Dewa Perang Ye Shikai. Bab 1166. Jangan sarkastis lagi. Bernyanyi saja. Wanita yang dipanggil Nyonya Salju, itu menatap Li Mei dengan dingin. Dia tampak sangat acuh tak acuh, dan namanya sangat cocok untuknya. Aku benar-benar tidak mengerti mengapa Tuan mengirimmu ke Laut Cina Timur. Kata Tuan Sue dengan dingin. Sue kamu salah paham. Aku tidak datang ke Donghai untuk mengawasi proyek. Aku punya misi sendiri. Li Mei tertawa dan berkata, tapi, aku memanfaatkan waktu luangku sekarang untuk datang dan menemui Sue. Kalau begitu, kau harus kembali dan menjadi bintang besarmu, dan jangan menghalangi jalan di sini. Setelah Lord Sue selesai berbicara, dia mengabaikan Li Mei dan berbalik untuk berjalan menuju area eksperimen. Bos Xing tentu saja mengikutinya. Lord telah menyerahkan proyek HST kepadanya, tetapi sekarang telah berulang kali gagal. Mungkin karena inilah agensi, bayangan, mengirim Lord Sue untuk memeriksanya. Dapat dikatakan bahwa prestise Bos Xing telah rusak parah, dan sekarang dia harus memastikan kemajuan proyek HST yang aman. Qian Wei, ambilkan aku segelas air. Li Mei berkata dengan ringan. Wanita di belakangnya mengangguk. Li Mei tersenyum penuh arti, berdiri dan mengikutinya. Tuan Sue, ini ramuan terbaru yang kami kembangkan. Seorang peneliti menyerahkan botol kecil berisi ramuan berwarna biru muda. Tidak ada yang istimewa. Sulit membayangkan ramuan ini bisa mengubah seseorang menjadi monster. Bos Xing, karena obatnya sudah dikembangkan, mengapa Anda tidak memulai pengujian yang sebenarnya? Tuan Sue meletakkan obatnya dan bertanya dengan suara dingin. Tuan Sue, ada persyaratan untuk subjek uji obat, dan kami belum menemukan subjek uji yang cocok. Bos Xing menjelaskan. Jika kita tidak mencobanya, bagaimana kita tahu apakah itu memenuhi persyaratan? Lord Sue berkata dengan dingin, mari kita mulai uji fisiknya sekarang. Ini, Nona Sue, Bos Xing ragu untuk berbicara, tampak sangat malu dengan keputusan ini. Kenapa, kamu masih mau menunda? Tetapi, Tuan Sue, percobaan ini tidak bisa dilakukan dengan tergesa-gesa. Lagi pula, ini berada di Laut Cina Timur. Jika kita tergesa-gesa, itu akan menimbulkan masalah yang tidak perlu. Kurasa. Sebaiknya kau berpegangan erat-erat, kalau tidak, jika Tuan menghukummu, tidak ada yang bisa menyelamatkanmu. Tuan Sue dengan lembut meletakkan tangannya di belati di pinggangnya. Bos Xing tidak bisa menahan diri untuk tidak berkeringat dingin. Jika, Tuan, benar-benar memerintahkan eliminasi, Tuan Sue mungkin akan membunuh Bos Xing terlebih dahulu. Tentu saja, tentu saja. Jika kamu kekurangan subjek tes, aku punya satu. Pada saat ini, Li Mei berkata dari belakang. Bagaimana apanya? Itu tidak berarti apa-apa. Tuan Hua, apakah Anda punya subjek uji? Bos Xing langsung bertanya setelah mendengar ini. Tentu saja, tetapi aku tidak bisa memberimu subjek uji sekarang. Tunggu sampai operasi di sana selesai. Li Mei selalu tampak memiliki ekspresi acuh tak acuh dan jenaka di wajahnya, dan matanya cerdas seolah-olah bisa berbicara. Lady Sue mendengus dingin. Sekarang setelah dia mengatakan ini, tidak ada gunanya mendesaknya lebih jauh. Dia datang ke Laut Cina Timur kali ini untuk mengawasi kemajuan proyek HST, bukan untuk mengambil alih proyek HST. Jika dia bersikeras melakukan percobaan, begitu terjadi kesalahan, tanggung jawab akan berada di pundaknya. Lady Sue tidak akan sebodoh itu untuk disalahkan. Dia hanya bisa memberi tekanan pada Bos Xing. Sue tunggu sebentar. Tepat saat Tuan Sue hendak pergi, Li Mei tiba-tiba memanggilnya. Apalagi yang kamu inginkan? Sue kamu selalu berlarian ke sana kemari. Datanglah ke rumah kakakmu hari ini dan makan bersama. Li Mei berjalan perlahan dan ingin mengulurkan tangan untuk memegang tangan Nona Sue, tetapi dia didorong menjauh. Lupakan saja. Aku tidak sepertimu yang punya waktu untuk menggelar konser. Jangan lupakan misi tuanmu. Setelah mengatakan itu, Tuan Sue pergi bersama pengawalnya. Tuan Sue agak terlalu sombong. Qian Wei di belakang Li Mei cukup tidak puas. Sebagai salah satu dari 4 pemimpin agensi, bayangan Feng, Hua, Sue dan Yue, status Tuan Sue seharusnya lebih rendah dari Li Mei, tetapi nada suaranya sangat dingin, bahkan sedikit menghina. Sebagai orang kepercayaan Li Mei, Qian Wei tentu saja tidak tahan. Lupakan saja. Kepribadiannya memang selalu seperti ini. Namun, dia cakap dan berpengalaman dalam melakukan berbagai hal, dan dia tidak berlama-lama. Kalau tidak, tuannya tidak akan begitu menghargainya. Li Mei berkata dengan enteng. Ngomong-ngomong,
apakah orang yang bernama hantu itu sudah mulai bertindak? Sebagai balasan kepada Tuan, sepertinya dia sudah keluar, tetapi mengenai apakah dia bisa menghadapi Istana Hades, aku sangat khawatir. Dia bukan tandingannya. Memang, dia bukan tandingan Pluto, dan dia tidak akan bekerja keras untuk kita. Li Mei mengangguk, seolah-olah dia sudah menduganya. Apa yang harus kita lakukan? Ye Shikai bukan orang biasa. Dia. Jangan khawatir. Li Mei menyela Qiang Wei dan berkata sambil tersenyum, Tuan kami enggan melakukan apapun padanya. Ini, aku tidak mengerti. Qiang Wei bingung dan heran. Ini bukan sesuatu yang harus kamu pahami, Qiang Wei. Kamu harus mengerti bahwa sebagai bawahan, semakin sedikit yang kamu tahu, semakin baik untukmu. Li Mei menepuk kepala Qiang Wei dengan lembut dan berkata, terima kasih atas ajaranmu, Guru. Tapi, kalau hantu itu memang pemalas, jangan salahkan aku karena mengirim pacarnya ke lembaga penelitian ini. Donghai, Bandara. Shiki, kamu harus lebih memperhatikan istirahat setelah kembali. Kurasa kamu terlihat seperti akan pingsan karena kelelahan. Ye Shikai menyapanya dengan khawatir. Setelah mengunjungi taman bermain, Luo Shiki benar-benar tidur dari sore hingga siang, seolah-olah semua rasa lelah di tubuhnya telah hilang. Sepertinya dia biasanya memiliki beban yang berat. Tidak heran, jika kamu mengenakan mahkota, kamu harus menanggung bebannya, dan tekanan tidak dapat dihindari. Juga, Yanjing jauh lebih dingin daripada Laut Cina Timur, jadi jangan lupa berganti pakaian tebal. Ye Shikai mengingatkan. Baiklah, karena kamu sangat peduli padaku, mengapa tidak kembali ke Yanjing bersamaku? Kata Luo Shiki bercanda. Aku serius padamu. Ngomong-ngomong, Shiki, saat kau kembali ke Yanjing, kau juga harus lebih memperhatikan keselamatanmu. Jika terjadi sesuatu, pergilah ke pangkalan Istana Dunia Bawah. Cek, aku seharusnya tidak merasa malu seperti itu. Luo Shiki mencibir. Tidak heran dia bisa disebut pahlawan wanita, dia memang cukup berani. Baiklah, kamu juga harus segera kembali. Luo Shiki mendesak Ye Shikai untuk segera kembali. Pada saat ini, pemberitahuan keberangkatan juga dikeluarkan melalui siaran. Aku akan menunggumu di Yanjing. Ye Shikai melambaikan tangan kepada Luo Shiki dan berbalik untuk meninggalkan bandara. Bandara di Donghai dibangun di daerah terpencil, tetapi transportasi dari bandara ke kota sangat baik. Bagaimanapun, arus orang di Donghai sangat besar. Ye Shikai melangkah keluar dari bandara, tetapi tidak pergi ke tempat parkir, tetapi berjalan menuju gudang besar di sebelah bandara. Gudang ini masih dalam pembangunan dan mungkin digunakan untuk menyimpan banyak bahan yang diangkut melalui udara. Namun, hampir tidak ada orang di sini sekarang. Kau sudah mengikutiku begitu lama, tidakkah kau berencana untuk keluar dan menunjukkan wajahmu? Ye Shikai sedang berjalan, ketika dia tiba-tiba berhenti, berbalik, dan berkata dengan ringan. Bab 1167. Ye Shikai melihat gudang kosong di belakangnya. Dari waktu ke waktu, ada hembusan angin dingin yang bertiup. Itu sangat sunyi. Degup, degup, degup. Saat itu, terdengar suara langkah kaki dari gudang. Orang yang datang mengenakan jaket panjang dan kerudung, tetapi dari sosoknya jelas terlihat bahwa dia adalah seorang wanita. Dia mengenakan sepasang sepatu bot kulit wanita, dan tampak cukup mendominasi. Karena kamu di sini, mengapa kamu tidak menunjukkan wajah aslimu? Ye Shikai tersenyum pahit. Dia benar-benar punya banyak musuh. Kebanyakan orang tidak akan datang ke tempat terpencil seperti itu, dan orang ini jelas datang untuk Ye Shikai. Namun, tudung kepala wanita itu terlalu besar, dan ujung tudung kepala itu langsung menutupi hidung wanita itu, sehingga wajahnya tidak terlihat sama sekali. Gadis, jika kau tidak mengatakan apa-apa, aku akan pergi. Aku menunggu untuk kembali makan malam. Ye Shikai memberi isyarat untuk pergi, tetapi begitu dia berbalik, sebuah pisau terbang menebas pipinya. Kerja bagus. Ye Shikai menghindar ke samping, tetapi pisau terbang itu tetap melukai wajahnya dengan luka kecil, lalu darah mengalir keluar. Jangan pukul orang lain di wajahnya. Aku tidak pernah memukul wanita, tetapi itu pengecualian bagi orang-orang sepertimu. Kemarahan Ye Shikai tiba-tiba berkobar. Apakah kamu benar-benar berpikir aku tidak punya amarah? Kamu langsung mulai berkelahi. Meskipun berkelahi juga menekankan pentingnya mengambil inisiatif, Ye Shikai tidak akan menyerang tanpa alasan. Dia harus menjelaskan semuanya dengan jelas. Kalau begitu, lakukan saja. Wanita itu berkata dengan dingin, lalu tiba-tiba berteriak keras, mengayunkan lengannya, dan beberapa pisau terbang melesat keluar dari lengan bajunya.
Pada saat ini, tudung kepalanya juga diturunkan. Yesike akhirnya bisa melihat penampilan wanita itu dengan jelas. Dia memiliki wajah yang cantik dan wajah berbentuk melon. Dia cantik, tetapi bagaimana mengatakannya? Dia adalah tipe kecantikan yang sebanding dengan bintang besar, tetapi jika dia ditempatkan di tengah keramaian, tidak ada yang akan memperhatikannya. Yesike tidak bisa mengatakan, kecantikan, macam apa ini? Mungkin karena wanita di sekitarnya terlalu cantik, dan dia menjadi lelah secara estetika tanpa menyadarinya. Hal yang paling menarik adalah mata wanita itu, yang memancarkan cahaya biru muda. Yesike menatap selusin pisau terbang di udara, tetapi tubuhnya tampak kaku dan tidak bisa bergerak. Bagaimana bisa begitu? Tidak ada cara untuk menghindarinya. Yesike berpikir cepat dan mengerahkan seluruh tenaga dalamnya, memusatkannya di tangannya, dan membentuk perisai energi dari udara tipis untuk menghalangi pisau terbang di luar. Minum. Yesike melepaskan semua energi di tubuhnya, dan gelombang kejut yang kuat langsung mengguncang pisau terbang itu. Tidak lebih dari itu. Yesike mencibir. Sekarang, gilirannya untuk bertindak. Tinju pemecah langit. Yesike bergegas maju dengan langkah cepat dan melayangkan pukulan. Dia tidak ingin memukul wajahnya, lagi pula, dia adalah seorang wanita. Namun, wanita seperti ini seharusnya tidak perlu bergantung pada penampilannya. Wanita itu mengangkat satu kakinya, menginjakkan kaki pelan-pelan ke atas dan ke bawah, lalu bersandar ke belakang, dengan cerdik menghindari pukulan Yesike yang menghancurkan udara dan menciptakan jarak di antara mereka. Gerakanmu cukup bagus. Yesike terkesima dengan gerakan cepat wanita itu. Dia bahkan menghindari serangannya tanpa banyak usaha. Meskipun Yesike telah melalui banyak pertempuran, jarang baginya untuk bisa bergerak dengan kecepatan secepat itu. Yesike tidak dapat menahan diri untuk tidak khawatir. Apakah pisau terbang tadi hanya sebuah ujian? Jika memang begitu, maka wanita ini pasti punya rencana cadangan. Kita tidak bisa ceroboh. Hades yang perkasa tidak lebih dari ini. Wanita itu mencibir. Kau akan segera tahu apakah itu hanya reputasi palsu atau bukan. Yesike juga tenang. Awalnya ia mengira wanita itu ada di sini untuk membunuhnya, tetapi sekarang tampaknya wanita ini hanya ada di sini untuk mengujinya. Dalam hal ini, ia tidak perlu mengerahkan seluruh kemampuannya, jika tidak, ia akan ketahuan. Siapa kamu? Bisakah kamu meninggalkan namamu? Yesike berkata dengan tenang. Jika aku meninggalkan namaku, kau seharusnya bisa mengetahuinya sepenuhnya. Wanita itu mencibir. Lihat ini. Sebelum Yesike sempat bereaksi, wanita itu bergegas mendekat lagi, mengulurkan tangan kanannya, tampak sedang memegang sesuatu, dan menusukkannya langsung ke arahnya. Yesike tidak menggunakan kekuatan penuhnya. Gerakan ini memiliki jangkauan gerak yang luas dan juga meninggalkan banyak celah. Namun, dia tampaknya telah salah berpikir. Wanita berpakaian hitam itu benar-benar mengabaikan perisai energi yang telah dikumpulkannya di depannya dan langsung menyerbu, seperti hiu gila yang menerjang mangsanya. Aku akan pergi. Yesike segera minggir, berusaha menghindari serangan wanita berpakaian hitam itu, tetapi dia masih terlambat selangkah. Dia merasakan dingin di bahunya, dan kemudian seluruh lengannya kehilangan kesadaran. Pada saat ini, Yesike akhirnya melihat dengan jelas senjata di tangan wanita itu, yaitu sebuah kerucut es. Tidak seperti kapak es, ini adalah kapak es telanjang. Namun, dalam cuaca seperti ini, dari mana kapak es itu berasal? Selain itu, bagaimana kapak es biasa bisa menembus tubuhnya? Tidak hanya itu, setelah ditusuk oleh kerucut es tadi, hawa dingin yang sangat kuat mengalir ke dalam luka dan benar-benar membekukan meridian di lengannya. Sampai sekarang, lengannya masih mati rasa. Sial, aku sangat ceroboh. Yesike mengeluarkan elemen api dari cincin penyimpanan dan mengalirkan kekuatan internalnya. Tidak seperti elemen air, elemen api memiliki energi yang sangat kuat, yang seharusnya dapat menetralkan dinginnya lengannya. Mendesis. Yesike sedikit kesal. Dia telah meremehkan musuhnya. Wanita di depannya adalah seorang kultivator yang sangat kuat, tapi Yesike yakin bahwa dia belum pernah melihatnya sebelumnya. Siapa dia? Siapa kamu? Wajah Yesike tampak serius. Wanita ini, seperti Jikian, mengolah energi internal yang sangat yin dan lembut. Energi internal wanita itu begitu dalam sehingga dia bahkan dapat memadatkan kerucut es, yang tidak lebih buruk dari elemen air. Dengan kekuatan seperti ini, jika seseorang tidak sepenuhnya siap, dia pasti akan terluka parah. Setelah beberapa tarikan napas, lengan Yesike hampir pulih.
Jika bukan karena elemen api di tubuhnya, dia pasti sudah mati hari ini. Sebaiknya kau segera meninggalkan Laut Cina Timur, kalau tidak, kau akan mendapat masalah. Wanita berpakaian hitam itu mendengus dingin dan berbalik untuk pergi. Berhenti. Ye Shike berteriak dengan kasar. Kamu boleh datang sesuka hatimu dan pergi sesuka hatimu. Apalagi yang kamu inginkan? Kau menikmati pertarungan tadi, tapi aku tidak. Ye Shike mencibir, mengedarkan energi internalnya, dan mengeluarkan pedang Yuxi dari cincin penyimpanan. Hei, bocah, kau tidak ingin menggunakan pedang Yuxi di sini, kan? Kau yakin bisa mengendalikannya? Suara roh pedang terdengar di benaknya. Pedang Yuxi adalah pedang Baiki, yang mengandung aura ganas dan sangat mematikan, tetapi pada saat yang sama, itu juga merupakan senjata yang kuat. Tidak apa-apa, aku hanya mencobanya. Aku tidak akan menggunakan tindakan drastis apapun. Ye Shike berkata dengan percaya diri. Baik pedang Yuxi maupun pisau Ming sangat kuat, tetapi energi di pisau Ming dapat menyebabkan demonofilianya, jadi sebelum menyelesaikan masalah ini, dia hanya dapat menggunakan pedang Yuxi terlebih dahulu. Bab 1168. Pedang Yuxi keluar, Ye Shike merasakan auranya berbeda. Energi yang kuat terus mengalir ke tubuhnya, mengisi meridian dan dantiannya. Tidak hanya itu, energi itu masih terus mengalir ke tubuhnya. Ye Shike merasa meridian di tubuhnya tampak meregang dan membengkak, dan dia merasakan sakit yang luar biasa. Dia harus melepaskan energi ini, kalau tidak dia akan tercekik sampai mati. Bocah, sudah kubilang kau tidak akan sanggup menanggungnya. Dao Hun juga merasakan sesuatu yang aneh pada tubuh Ye Shike. Jika tubuh Ye Shike saat ini seperti danau, maka energi Yu Shijian seperti gelombang yang bergulung-gulung. Meskipun danau itu besar, itu tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan air laut. Omong kosong, cepat bantu aku atau keluar dari sini. Semangat Ye Shike telah mencapai batasnya, seolah-olah ada kekuatan yang tak terhitung jumlahnya menarik tubuhnya keluar dan mencabik-cabiknya. Saat ini, tubuhmu tidak sanggup menahan energi sekuat itu. Nanti, asalkan kamu melepaskan energi itu, semuanya akan baik-baik saja. Aku mengerti. Ye Shike menggertakkan giginya dan mengangkat pedang Yuxi, membidik wanita berpakaian hitam di depannya. Apa yang terjadi? Di sisi ini, wanita berpakaian hitam itu jelas menyadari bahwa perkembangan situasi itu di luar dugaannya. Pada saat yang sama, dia tidak menyangka Ye Shike akan mengeluarkan pedang Yuxi. Pedang itu terhunus, ujung tajamnya terlihat. Ye Shike menghampirinya sambil membawa pedang. Wanita berpakaian hitam itu tidak berani melawan secara langsung. Dia mengandalkan gerakan tubuhnya yang cepat untuk menghindari ujung tajam itu dan menghindar ke samping untuk bergerak di belakang Ye Shike. Ledakan. Pedang Yuxi menghantam tanah, bahkan jalan aspal pun terpotong. Terdengar suara keras, dan lubang yang dalam muncul di tanah. Untungnya, tempat ini terpencil. Jika itu terjadi di bandara, itu akan menjadi masalah besar. Wanita berpakaian hitam itu mengepalkan tangannya, dan sebuah kerucut es mengembun di tangannya, dan menusukkannya ke punggung Ye Shike. Namun, tepat saat kerucut es itu hendak menusuk tubuhnya, sebuah energi yang kuat dilepaskan dari tubuhnya, dan kerucut es itu langsung hancur, jatuh ke tanah seperti pecahan kaca, dan wanita itu juga terhempas oleh energi itu dan menghantam dinding dengan keras. Cepat, cepat singkirkan pedang itu. Roh pedang berteriak dengan tergesa-gesa. Pedang Yuxi memang sangat kuat. Kekuatan pedang itu sendiri sudah cukup untuk memukul mundur lawan. Bagaimanapun, ini masih di wilayah Laut Cina Timur. Jika sesuatu yang tidak terduga benar-benar terjadi, Biro Keamanan Nasional pasti akan datang untuk menyelidiki. Selain itu, pedang Yuxi adalah harta karun. Banyak orang di Cina yang iri padanya. Terlepas dari apapun, ketika reruntuhan Baiki dibuka, banyak kekuatan di dalam dan luar negeri tertarik untuk memperebutkannya. Pedang Yuxi setara dengan harta karun yang menekan reruntuhan dari seluruh reruntuhan. Sampai hari ini, Ye Shike masih harus waspada terhadap beberapa keluarga di Chang'an yang datang ke Yanjing untuk memperebutkannya, terutama keluarga Tang dan keluarga Gongsun. Mereka telah bermusuhan dengan Ye Shike, jadi bagaimana mereka bisa melihatnya mengambil pedang Yuxi? Jika mereka membuat masalah besar hari ini, itu sama saja dengan memberitahu semua orang di Cina bahwa pedang Yuxi muncul di Laut Cina Timur, di tangan seorang pria bernama Ye Shike. Ye Shike menggertakkan giginya dan terus berusaha sekuat tenaga untuk mengembalikan Yu Shijian ke dalam ring penyimpanan. Baru kemudian tubuhnya rileks dan dia berpegangan pada pagar untuk mengatur napas. Energi yang sangat kuat.
Membunuh 1000 musuh dan kehilangan 800 musuhnya sendiri, Yesike merasa tidak enak, dan pihak lain merasa lebih buruk lagi. Darah terlihat samar-samar mengalir keluar dari mulut wanita itu. Gelombang kejut tadi telah mengguncang semua organ dalamnya. Apa? Kamu masih mau ikut? Yesike berdiri, menatap wanita itu dengan dingin dan tersenyum pahit. Huff. Wanita berpakaian hitam itu melambaikan pakaiannya, berbalik dan meninggalkan tempat kejadian. Keributan tadi seharusnya menarik perhatian orang-orang di dekatnya, dan Yesike harus pergi. Bahasa Indonesia. Bos, mengapa kamu berkelahi dengan orang lain lagi? Miehun membantu Yesike melepaskan mantelnya dan memeriksa lukanya dengan hati-hati. Sial, apa kau pikir aku mau? Aku baru saja keluar dari bandara dan seorang wanita gila datang entah dari mana dan ingin membunuhku. Yesike melepas mantelnya dan melihat luka yang disebabkan oleh kerucut es itu. Itu seperti lubang peluru, tetapi kerucut es itu 100 kali lebih berbahaya daripada peluru. Dinginnya dapat membekukan meridian dalam sekejap. Ini bukan sesuatu yang dapat dilakukan oleh praktisi biasa. Dalam kognisi Yesike, bahkan kekuatan internal Jikian yang sangat yin dan lembut tidak dapat melakukan ini. Namun, berdasarkan kepribadiannya, dia tidak akan melakukan trik yang begitu kejam. Kapan kamu tahu ada yang mengikuti kamu? Tanya Moji penasaran. Aku menemukannya saat keluar dari bandara. Sulit untuk tidak diperhatikan saat kau berpakaian begitu mendominasi. Yesike mengoleskan salep pada luka dan membalutnya dengan perban. Awalnya, aku ingin kau yang mengurus semuanya, tapi kemudian kupikir akan lebih baik untuk mengujinya terlebih dahulu. Yesike mengenakan pakaiannya. Tampaknya dia masih sedikit sombong. Baru-baru ini, orang-orang datang untuk membunuhnya satu demi satu. Yesike samar-samar menduga bahwa wanita ini seharusnya adalah kelompok yang sama dengan pembunuh di pintu masuk gang terakhir kali, tetapi mengapa mereka tidak menyerang bersama? Dan ada poin penting lainnya. Pembunuh pria terakhir kali tidak ganas. Sebaliknya, dia lebih defensif dan tidak menyebabkan kerusakan apapun pada Yesike. Dan kali ini, pembunuh wanita itu lebih merupakan ujian baginya. Meskipun kerucut es memang di luar dugaannya, jika bukan karena elemen api, lengan kirinya tidak akan berguna. Tolong bantu aku menyelidiki dan lihat apakah kita bisa menemukan sesuatu. Yesike bersandar di sofa. Jika memang semudah itu menemukan sesuatu, maka masalahnya akan sederhana. Laut Cina Timur. Tuan, apakah Anda baik-baik saja? Di dalam sebuah villa, wanita tadi gemetaran dan berjalan ke pintu sambil berpegangan pada dinding. Penjaga itu segera menghampirinya untuk membantunya. Minggir! Teriak wanita itu dingin sambil mengulurkan tangannya untuk mendorong pelayan itu. Guru, saya akan membantu Anda masuk. Saya ceroboh. Wanita berpakaian hitam yang duduk di sofa itu melepas mantelnya. Dia adalah Nona Sue. Saat ini, wajahnya sangat pucat dan dia terus mengatur napasnya untuk menyembuhkan luka-lukanya. Tuan, apakah Anda melawannya sendirian? Aku meremehkannya. Aku tidak menyangka dia punya begitu banyak harta karun dan bahkan bisa menghancurkan rasa dinginku. Hei, Sue, kenapa wajahmu penuh luka? Pada saat ini, Li Mei berjalan perlahan, dengan nada sedikit menghina. Nyonya Sue mendengus dingin. Di matanya, Li Mei datang untuk menertawakannya. Li Mei mengambil jaket panjangnya, yang banyak lubangnya, mungkin disebabkan oleh pertempuran. Sudah kubilang, dialah orang yang dipilih oleh Tuan, dan kau tidak bisa begitu saja menyentuhnya. Li Mei duduk di sofa, minum teh hangat dengan elegan. Dia hanya punya lebih banyak harta, itu bukan masalah besar. Kau masih belum mengerti. Bahkan jika kau dan aku bekerja sama, kita tidak akan bisa menandinginya. Li Mei mengalihkan topik pembicaraan dan tersenyum tipis, lagi pula, kali ini kau bertindak sendiri. Bab 1169. Jika kau ingin melapor, silakan saja. Aku akan menanggung semua hukuman dari Tuan. Sue, aku bukan tipe orang yang memanfaatkan kemalangan orang lain. Aku sangat sedih saat kau berkata begitu. Li Mei tertawa. Kedua wanita itu, yang satu sangat menawan, yang lain dingin dan kejam. Yang satu membuat orang ingin menerkamnya, yang lain membuat orang merasa takut dan tidak berani mendekatinya. Mereka hanyalah dua wanita dengan kepribadian yang sangat bertolak belakang. Jadi, apa yang kamu inginkan? Tuan meminta Anda untuk datang ke Laut Cina Timur, Anda harus bertanggung jawab untuk mengawasi dan menjaga proyek HST. Jika ada hal lain, paling-paling Anda dapat meminta Bos Sing untuk bekerja sama dengan Anda dalam beberapa tugas intelijen.
Li Mei melangkah ke arah Tuan Sue dan berkata dengan lembut. Lalu apa? Sebenarnya, kita pasti bisa bekerja sama. Bagaimana menurutmu? Mata Li Mei berputar, dan dia mengubah topik pembicaraan, sebenarnya mengusulkan kerjasama, yang tampaknya berada di luar harapan Tuan Sue. Karena kamu dan aku sama-sama 4 komandan organisasi bayangan, kamu harus tahu bahwa tugas-tugas organisasi bayangan selalu diselesaikan oleh masing-masing komandan secara individu. Tidak pernah ada tugas yang diselesaikan oleh 2 komandan secara bersamaan. Li Mei memahami maksud dari kata-kata itu. Tuan Sue tampaknya enggan untuk bergabung dengannya. Misi organisasi, bayangan, selalu misterius dan selalu ditugaskan oleh tuannya. Untuk mencegah misi tersebut bocor, setiap misi hanya ditugaskan dan dijalankan oleh salah satu komandan. Oleh karena itu, keempat komandan tersebut dapat dikatakan sepenuhnya independen. Pikirkan dari sudut pandang lain. Meskipun tugasnya tidak sederhana, hanya satu komandan yang ditugaskan untuk bertanggung jawab atas tugas tersebut. Hal ini juga mencerminkan kemampuan hebat dari keempat komandan, angin, bunga, salju, dan bulan. Di antara mereka, Tuan Sue, yang ada di mulut semua orang disebut Sue Ming. Kepribadiannya sama seperti namanya, dingin dan sombong. Sekarang Li Mei telah mengambil inisiatif untuk berbicara dengan Sue Ming tentang kerjasama. Jika dia setuju, itu berarti Sue Ming membutuhkan bantuan Li Mei. Oh tidak, harus dikatakan bahwa mereka berdua saling membantu. Dengan cara ini, itu berarti secara terselubung bahwa Sue Ming tidak memiliki kemampuan untuk menyelesaikan tugas sendirian. Setidaknya dengan kepribadiannya yang sombong dan angkuh, dia pasti tidak akan bisa menerimanya dari lubuk hatinya. Jadi kamu tidak ingin melakukannya, kata Li Mei dengan tidak senang. Huff. Sue Ming menoleh dan berhenti menatap Li Mei. Maknanya sudah sangat jelas. Jika Tuhan telah menyetujuinya, apakah kamu bersedia? Apa katamu? Tuan sudah setuju. Bagaimana ini mungkin? Sue Ming sepertinya mendengar berita yang mengejutkan. Ekspresinya yang muram akhirnya menunjukkan sedikit keterkejutan. Sue jika kita bekerja sama, kita bisa menyelesaikan misi kita. Selain itu, kamu harus mengerti bahwa Biro Keamanan Nasional dan Istana Dunia Bawah telah memperhatikan proyek HST. Jika terjadi kesalahan, Istana Dunia Bawah sama sekali bukan organisasi Tiongkok. Bagaimana mungkin mereka bersedia melawan proyek HST sampai mati? Sedangkan untuk Biro Keamanan Nasional, jika mereka tidak mendapatkan petunjuk apapun, mereka tidak akan dapat menemukan tempat ini. Tetapi Hades pun terlibat. Istana Hades pasti akan mengerahkan seluruh kemampuannya. Jika mereka meninggalkan petunjuk kepada Biro Keamanan Nasional, maka ini tidak mungkin. Sue Ming tiba-tiba berdiri dengan gembira dan berteriak keras. Jelas, Pluto adalah tuannya. Sue berhenti bicara. Tepat ketika Sue Ming ingin melanjutkan bicaranya, Li Mei berubah sikap dan menjadi marah serta berteriak. Huff, kalau begitu jangan katakan lagi. Sue Ming terkejut dengan kemarahan Li Mei yang tiba-tiba, dan pada saat yang sama bahkan menunjukkan sedikit kepanikan. Sejujurnya, ini adalah pertama kalinya dia melihat Li Mei begitu marah. Kalau begitu, kita akan koordinasikan tugasnya nanti. Setelah Li Mei tenang dari amarahnya, dia berkata dengan dingin dan pergi. Laut Cina Timur. Lepaskan aku. Gusin melepaskan diri dari pelukan dua pria kekar di sekelilingnya dan ingin keluar, tetapi dihentikan. Dia tidak punya pilihan selain duduk bersandar di sofa. Selamat datang, Tuan Hua. Pada saat ini, pintu tiba-tiba terbuka. Gusin berdiri tanpa sadar dan ingin bergegas keluar ketika pintu terbuka, tetapi ketika dia melihat orang itu datang, langkahnya terhenti. Kudengar dari para penjaga, kau sangat gelisah. Li Mei berjalan perlahan ke arah Gusin dengan sepatu hak tinggi. Apa sebenarnya yang kau inginkan? Dan apa yang kau inginkan dari Guli? Wajah Gusin tampak tidak senang. Ia dikurung dan tampak tertekan. Ia tidak tahu kemana hantu itu dibawa. Ia benar-benar ingin tahu apa yang diinginkan Li Mei dari hantu itu. Namun, Gusin sangat jelas tentang satu hal, Li Mei menculiknya untuk mengancam Ghost. Itulah sebabnya dia semakin khawatir. Mengingat karakter Ghost, dia akan melakukan apa saja, tidak peduli seberapa berlebihannya, demi keselamatan Gusin. Kamu tidak perlu khawatir tentang itu, tetapi kamu dapat yakin bahwa setelah semuanya selesai, aku dapat membiarkan Ghost, oh tidak, seharusnya aku mengatakan Guli, aku dapat membiarkan kalian berdua hidup bersama dengan aman. Li Mei mengalihkan topik pembicaraan dan berkata, ngomong-ngomong, mungkin Nona Gu belum tahu,
ini adalah identitas Gu Li sebelum dia kehilangan ingatannya. Mengapa aku ingin tahu hal-hal itu? Gu Xin berbalik dan berkata dengan dingin. Kamu baru saja mendengarnya. Namanya adalah hantu. Apakah kamu tidak penasaran mengapa seseorang dipanggil dengan nama ini? Li Mei berjalan perlahan dan meletakkan tangannya di bahu Gu Xin. Saya mencintainya apa adanya. Tidak peduli apakah dia seorang tukang daging, petani, atau bahkan pengemis. Bagaimana jika dia adalah iblis yang membunuh orang dengan gila-gilaan sebelumnya? Jumlah nyawa yang ada di tangannya tidak dapat dihitung dengan sepasang tangan. Li Mei baru saja selesai berbicara, dia dengan tajam memperhatikan tubuh Gu Xin yang gemetar. Benar saja, ketika kata nyawa manusia disebutkan, hati Gu Xin masih sedikit terguncang. Dalam konsep orang Tionghoa, pembunuhan adalah kejahatan keji. Setelah Gu Xin mengetahui kebenarannya, Li Mei tidak percaya bahwa dia masih akan mencintai hantu itu sedalam yang dia rasakan sekarang. Baiklah, Nona Gu, apakah Anda ingin mendengar apa yang saya ketahui tentang dia? Laporkan. Tiba-tiba, seorang pelayan datang dan menyela Li Mei. Ada apa? Jejak ketidaksenangan melintas di wajah Li Mei. Dia hendak menghancurkan pertahanan psikologis Gu Xin, tetapi pada saat ini, sesuatu yang mendesak terjadi. Ada seseorang di luar, dan ingin mencari sang guru. Apa? Bagaimana mungkin seseorang tahu tempat ini? Li Mei sedikit mengernyit, ekspresinya serius. Ini adalah tempat rahasia, tidak seorang pun boleh mengetahuinya. Mungkinkah orang-orang Sueming bawa dia masuk? Ya, 5 menit kemudian. Siner, kamu baik-baik saja. Mendengar suara yang familiar, Gu Xin hampir secara naluriah menoleh dan menatap mata orang itu. Dengan isak tangis dan mata merah, Gu Xin bergegas maju dan memeluk orang itu erat-erat. Bagaimana kau bisa menemukan tempat ini? Tanya Li Mei. Di luar dugaannya, pengunjung itu adalah hantu. Bagaimana mungkin hantu bisa tahu tempat ini? Bab 1170. Aku punya caraku sendiri. Hantu itu menjawab dengan dingin, mengulurkan tangan untuk membelai wanita di pelukannya. Dia tidak bisa menahan rasa bersalah. Sejak dia mulai berkencan dengan Gu Xin, dia telah terlibat beberapa kali, dan kali ini dia bahkan diculik. Para penjaga di dekatnya mengira hantu itu ingin membawa Gu Xin pergi dengan paksa, jadi mereka bergegas mendekat dan menghalangi jalan mundur. Berhenti. Li Mei berkata lembut, memberi isyarat kepada semua orang untuk tidak mengambil tindakan. Tuan Gu, mengapa Anda ada di sini? Apakah Anda lupa perjanjian antara kita? Tanya Li Mei. Pada saat yang sama, dia juga tahu bahwa hantu itu tidak ada di sini untuk membawa Gu Xin pergi dengan paksa. Jika tidak, dia tidak akan pernah datang begitu terang-terangan, tetapi akan memilih untuk menyelinap masuk secara diam-diam. Aku akan melakukan yang lainnya, tetapi aku harus memastikan keselamatannya terlebih dahulu. Ghost membantah dengan dingin. Awalnya, Gu Xin diculik dan Ghost dipaksa. Mereka dan Li Mei memiliki hubungan yang tidak setara, yaitu mengancam dan diancam. Namun sekarang, Ghost ingin menyelamatkan Gu Xin dan melepaskan kendali Li Mei. Langkah pertama adalah membangun hubungan yang setara dengan Li Mei, setidaknya untuk memastikan bahwa Ghost dapat mengetahui lokasi Gu Xin kapan saja dan dapat datang mengunjunginya kapan saja. Saya bisa menjamin keselamatan Nona Gu. Aku berjaga-jaga terhadapmu, kata Ghost langsung, tanpa memberikan muka sedikit pun kepada Li Mei. Apa yang kamu inginkan? Aku bilang, aku hanya datang untuk menemuinya. Ghost berkata dengan dingin, lalu menoleh untuk menatap Gu Xin dengan tatapan lembut. Dengan emosinya saat ini, dia akan membawa Gu Xin keluar bahkan jika dia harus membunuh banyak orang. Sayang sekali dia tidak memiliki kemampuan untuk menjamin keselamatan mutlak Gu Xin. Begitu dia mengambil tindakan, Li Mei pasti akan kejam. Jika dia menyakiti Gu Xin, dia benar-benar tidak tahu bagaimana menghadapinya. Siner, kamu baik-baik saja di sini, iya. Jangan khawatir, mereka tidak berani melakukan apapun padaku. Gu Xin menyeka air matanya. Bukankah begitu? Li Mei ingin menggunakan Gu Xin untuk mengancam Ghost. Tentu saja, dia tidak berani menyiksanya. Dia memberinya pakaian bagus dan makanan lezat. Dapat dikatakan bahwa selain kebebasan, Gu Xin memiliki semua yang diinginkannya. Baiklah, kalau begitu, kau akan tinggal di sini mulai sekarang. Bagaimana menurutmu, Nona Li Mei? Kau tidak keberatan, kan? Hantu itu menoleh dan berkata. Jelas bahwa ini untuk mencegah Li Mei mengubah tempat penahanannya. Dengan kata lain,
hantu itu benar-benar bisa datang kapan saja dia mau di masa depan. Selama kamu melaksanakan perjanjian itu, aku tidak keberatan. Li Mei menggertakkan giginya dan berkompromi. Dia tidak tahu bagaimana hantu itu tahu tentang tempat ini. Jika Gusin benar-benar dipindahkan, maka lain kali, hantu itu mungkin benar-benar menyelinap masuk dan menculik orang. Saat itu, Li Mei tidak akan mendapatkan apa-apa. Baguslah. Sasarannya tercapai, dan Ghost memutuskan untuk berhenti saat dia unggul. Bagaimanapun, dia kalah jumlah dan sulit baginya untuk menyelamatkan Gusin dengan selamat sendirian. Kekuatan Li Mei tak terduga, dan dia tampaknya ahli dalam ilusi. Ghost sudah mengalaminya di gimnasium malam itu. Terlebih lagi, Li Mei memiliki begitu banyak bawahan, dan 2 tinju tidak dapat mengalahkan 4 kaki, belum lagi melindungi keselamatan Gusin. Akan sangat bagus jika kita bisa memiliki beberapa pembantu. Paling tidak, mereka bisa membantu menahan beberapa orang, dan kemudian menyelamatkan Gusin dalam kekacauan. Tetapi di mana kita bisa mendapatkan begitu banyak pembantu, dan mereka semua adalah ahli kultivasi. Kecuali, sebuah pikiran tiba-tiba terlintas di benak hantu itu. Baiklah, Tuan Gu, saya rasa Anda puas dengan ini. Baiklah, aku akan menaati perjanjian kita sebelumnya, tetapi jika kau berani menyentuh sehelai rambut pun dari kepalanya. Suara hantu itu sangat pelan, dan matanya yang seperti serigala memancarkan aura pembunuh yang tajam saat dia melirik semua orang. Aku ingin kalian semua mati. Di sebuah villa pegunungan di Laut Cina Timur. Setelah mencapai kesepakatan dengan Zheng Ji, Ye Shikai dan Minggong beserta rombongannya pindah dari hotel ke villa pegunungan ini. Mereka tidak tinggal di sana untuk sementara, tetapi langsung pindah ke villa tersebut. Tentu saja, Zheng Ji tidak kekurangan uang. Lokasi di sini terpencil dan jarang penduduknya, sehingga mudah untuk dijaga dan dipatroli. Tetaplah waspada dan waspada. Miehun berjalan ke balkon dan berkata kepada 2 penjaga rahasia itu. Meskipun jika seseorang muncul di dekatnya, mereka dapat terlihat dari kejauhan, mereka tetap harus waspada. Ya, Tuan. Benarkah? Aku tidak tahu apa yang dipikirkan orang dewasa. Mereka benar-benar pindah ke hutan dan pegunungan yang dalam. Tempat ini tidak mungkin berhantu, kan? Miehun bergumam dalam hati. Kenapa? Aku tidak menyangka kau takut hantu. Tiba-tiba, terdengar suara samar, dan Moji tiba-tiba muncul dari belakangnya. Sialan, kamu kucing. Kamu tidak bersuara saat berjalan. Miehun berteriak ketakutan. Cek, aku kan datang untuk menjengukmu. Tunggu, apa itu? Sebelum Moji sempat menyelesaikan kata-katanya, teriakan Solmi menyelanya. Melihat ke arah jari itu, sebenarnya ada bayangan hitam di hutan di luar villa. Meskipun tidak jelas, jelas bahwa itu adalah bayangan hitam yang berdiri. Ya ampun, tidak mungkin ada hantu. Kali ini, bahkan Moji tidak bisa menahan diri untuk berteriak. Mungkinkah ada manusia kera di dekat sini? Lampu sorot. Miehun tersadar dan memberi perintah keras. Kedua pengawal rahasia itu segera memasang lampu sorot berdaya tinggi dan menyorotkannya ke arah bayangan. Ini, 1 orang. Siapa kau? Berdiri di sana dan jangan bergerak. Teriak Miehun. Para penjaga rahasia di lantai bawah juga menyadari kejanggalan di sini dan segera bergegas menghampiri dan mengepung pria itu. Minggir. Miehun mendorong pengawal rahasia itu, berjalan ke depan, dan dengan hati-hati memperhatikan orang yang datang. Siapa kamu? Orang yang datang menundukkan kepalanya, seolah-olah dia tidak terbiasa dengan cahaya yang kuat. Atas desakan Miehun, dia perlahan mengangkat kepalanya. Setelah semua orang melihat wajah orang itu dengan jelas, mereka tidak bisa menahan diri untuk mundur selangkah karena terkejut. Hantu. Bagaimana mungkin itu Master Ghost? Semua orang saling memandang, tidak percaya dengan apa yang mereka lihat. Semua penjaga rahasia yang hadir adalah anggota lama Istana Dunia Bawah dan tentu saja mengenal hantu. Banyak dari mereka bahkan adalah mantan bawahan hantu. Hantu, akhirnya kau di sini. Kau pasti sudah pulih ingatanmu. Miehun tak kuasa menahan rasa senangnya. Jika hantu bisa datang ke sini, ia pasti sudah pulih ingatannya. Kalau tidak, mengapa ia datang ke hutan lebat ini? Saya tidak mengenalmu. Hanya dengan 1 kalimat saja, semua yang hadir merasa setengah hati. Setelah sekian lama, saya masih amnesia. Baiklah, kita masuk dulu, Moji berbicara lebih dulu, memecah suasana canggung itu. Benar sekali, di luar sedang berangin, kata Miehun berulang kali. Tidak perlu.
Aku datang ke sini hanya untuk membicarakan kerja sama denganmu. Terserah padamu apakah kau setuju atau tidak. Aku akan pergi setelah selesai berbicara, kata hantu itu dengan enteng. Kerja sama apa? Bersambung.